Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 1813031014 dari kelas B. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah praktik akuntansi dengan menjelaskan laporan keuangan dari Cresman Taylor pada periode April, Mei, dan Juni. Selanjutnya, Cresman Taylor merupakan usaha yang menyediakan jasa jahit, di mana ia menyediakan beberapa jasa. Terdapat 7 jasa yang dia sediakan. Cresman Taylor dibuka pada bulan April 2020 dengan modal senilai 200 juta. Adapun beberapa kebijakan dari akuntansi Cresman Taylor, di mana yang pertama, metode pencatatan perlengkapannya menggunakan metode real, lalu metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real juga, lalu sedangkan penggunaan pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal, lalu peralatan jika lebih besar sama dengan dari 1 juta akan diakui sebagai aset tetap berwujud. Jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih di atas 800.000 diakui sebagai aset tetap, dan jika kurang dari 800.000 itu diakui sebagai beban terjadinya. Dan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Adapun estimasi umur ekonomis dari masing-masing aset tetap berwujud antara lain terdapat mesin jahit itu sebesar 6 tahun, lalu mesin obras 6 tahun pula. Lalu di sini merupakan transaksi dari Cresman Taylor pada bulan April, di mana pada tanggal 2 April Nona Syahadah menginvestasikan uang tunai sebagai modal usahanya senilai 200 juta, maka dicatat sebagai kolom debit yaitu kas senilai 200 juta, pada kredit yaitu modal awal Nona Syahadah. Lalu pada tanggal 3 Nona Syahadah memberi 3 unit mesin jahit senilai 4 juta per piece-nya secara tunai, dan juga membeli 3 buah mesin obras Siger dengan nilai harga satuannya 1.300. Maka dicatatnya pada tanggal 3 pada kolom debit yaitu terdapat mesin jahit senilai 12 juta, mesin obras 3.900.000, lalu pada kas di kolom kredit sebesar 15.900.000. Lalu pada tanggal 4 membeli perlengkapan Taylor senilai 1 juta secara tunai, maka dicatatnya sebagai perlengkapan pada kolom debit sebesar 1 juta, lalu pada kas senilai 1 juta pula. Lalu pada tanggal 10 menerima jasa Taylor, di mana yang tunai itu terdapat baju wanita tanpa puring 1 potong, lalu dengan puring 1 potong, lalu celana pria 1 potong, permak baju wanita pria 3 potong secara tunai. Sedangkan kredit juga yang tanpa puring 1 dan dengan puring 3. Nah, di atas kan sudah ada harga dari tiap jasanya, maka tinggal kita kalikan beberapa tiap potongnya. Maka pada tanggal 10 keseluruhan totalnya ia menerima tunai sebesar 605.000, sedangkan piutang usaha adapun dari kredit akan dihitung sebagai piutang itu senilai 580.000, dan jumlah keseluruhan pendapatan jasa pada tanggal 10 yaitu senilai 1.185.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 ia menerima pendapatan jasa yang secara tunai terdapat baju tanpa puring 1 potong, tanpa puring baju pria 1, dengan puring 1, lalu celana wanita 2. Maka setelah diakumulasikan pada tanggal 12 ini, adapun keseluruhan secara tunai itu terdapat kas masuk sebesar 700.000, dan keseluruhan pendapatan pada hari itu senilai 700.000. Lalu pada tanggal 13 membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai, maka dicatat sebagai debit itu pada akun beban utilitas sebesar 1.500.000, dan kas keluar pada kolom kredit sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 15 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa puring 1 potong, maka dicatat sebagai kas masuk senilai 160.000,
dan pengurangan piutang usaha yaitu pada kolom kredit senilai 163.000. Lalu pada tanggal 17 menerima pelunasan pula pada transaksi tanggal 20, maka pada sudah diakumulasikan kas yang diterima yaitu sebesar 280.000 dan piutang usahanya berkurang, maka ditaruh ke kolom kredit pula sebesar 280.000. Lalu pada tanggal 18 membeli perlengkapan tailor sebesar 500.000 secara tunai, maka perlengkapan bertambah masuk pada kolom debit sebesar 500.000 dan kas berkurang pada masuk kolom kredit senilai 500.000. Lalu pada tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 10. Adapun baju pria dengan puri 1 potong, maka totalnya pada tanggal 20 kas masuk senilai 140.000 dan piutang usahanya berkurang senilai 140. Lalu pada tanggal 21 menerima jasa lagi, dimana yang tunainya terdapat baju wanita dengan puring 2 potong, tanpa puring baju pria 4 potong, celana wanita 2 potong, permak baju 3 potong. Lalu pada kredit itu ada yang baju wanita tanpa puring 2 potong dan celana pria 2 potong. Maka setelah diakumulasikan pada tanggal 21 ini keseluruhan kas masuk senilai 1.155.000 dan keseluruhan piutang usaha yaitu senilai 650.000. Maka pada tanggal 31 ini keseluruhan pendapatan jasa pada Craftsman Tailor yaitu senilai 1.805.000. Lalu pada tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 21 yaitu jasa jahit baju tanpa puring sebanyak 2 potong. Maka nilainya kas masuk senilai 320.000 dan piutang usaha berkurang senilai 320.000. Lalu pada tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 per orangnya secara tunai. Maka dicatat sebagai akun beban gaji total sebesar 6.500.000 dan kas keluar sebesar 6.500.000. Lalu pada tanggal 27 menerima jasa lagi, di mana baju wanita tanpa puring 2 potong secara tunai dan permak baju sebesar 5 potong secara tunai. Sedangkan kredit yaitu baju wanita tanpa dengan puring 6 potong dan baju pria tanpa puring 2 potong. Lalu setelah diakumulasikan keseluruhan kas yang diterima pada hari itu senilai 570.000 dan piutang usaha karena sistem pembayaran kredit itu sebesar 1.350.000 dengan total pendapatan jasa pada tanggal 27 yaitu senilai 1.910.000. Lalu pada tanggal 29 pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Maka dicatat sebagai ke dalam akun Prive yaitu senilai 1.200.000 dan kas berkurang senilai 1.200.000. Lalu pada tanggal 29 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong dengan nilai kas masuk senilai 330.000 dengan piutang usaha berkurang senilai 330.000. Lalu pada tanggal 30 pula menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa puring sebanyak 2 potong. Maka kas masuk pada tanggal 30 yaitu 200.000 dan piutang usaha berkurang senilai 200.000. Maka total pada bulan April kolom debit itu sebesar 296.630.000 dan kredit senilai 296.630.000. Lalu selanjutnya akun-akun yang telah ada ini diinput ke dalam buku besar di tiap akun, di mana pada akun kas total keseluruhan saldonya yaitu sebesar 114.860.000. Lalu pada akun piutang usaha saldo sebesar 1.140.000. Lalu pada perlengkapan sebesar 1.500.000, sewa dibayar di muka senilai 63 juta, lalu mesin jahit senilai 12 juta, mesin obras 3.900.000, modal usaha sebesar 200 juta, Prive 1.200.000, pendapatan jasa total 5.600.000, beban utilitas 1.500.000 dan beban gaji 6.500.000.
Keseluruhan akun-akun ini kita input ke dalam neraca saldo, di mana kita pisahkan yang merupakan harta pada masuk kolom debit dan keseluruhan utang dan modal pada masuk kolom kredit, di mana total sudah imbang, yaitu senilai 205.600.000 antara debit dan kredit. Lalu selanjutnya di sini terdapat akun-akun yang disesuaikan, di mana informasi pada akhir 30 April perlengkapan yang tersisa senilai 300.000. Kita catat pada awal perlengkapan terdapat senilai 1.500.000 dan di akhir bulan tersisa 300.000. Maka kita catat sebagai nilai yang terpakai, yaitu senilai 1.200.000. Catat pada kolom debit yaitu beban perlengkapan dan kolom kredit yaitu perlengkapan. Lalu kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, mesin jahit ini Craftsman Tailor ini memiliki 3 mesin jahit, di mana setiap mesin tersebut memiliki nilai yaitu harga awalnya 4 juta. Maka kita kalikan totalnya menjadi 12 juta, dan mesin jahit ini memiliki masa ekonomis sebanyak 6 tahun. Maka dibagi antara 12 juta dengan 6 tahun, maka nilainya per tahunnya yaitu 2 juta. Lalu dibagi 12 bulan, maka tiap bulannya memiliki penyusutan senilai 166.666,67. Dicatat pada kolom debit yaitu beban penyusutan mesin jahit, dan kredit yaitu akumulasi penyusutan mesin jahit. Untuk mesin obras juga sama cara penghitungannya dengan mesin jahit, yaitu memiliki nilai penyusutan di tiap bulannya yaitu 54.166,67. Dan pada yang ketiga yaitu sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000 dapat dicatat pada kolom debit dengan akun beban sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka di akun kredit. Maka dengan total jurnal penyesuaiannya yaitu 3.170.833,34. Selanjutnya kita masuk pada worksheet atau kertas kerja, yaitu terdapat kolom-kolom yaitu kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Pada kolom neraca saldo itu pada bagian ini neraca saldo kita input saja langsung ke sini seluruhnya. Ini neraca saldo ini merupakan kita gunakan agar kita tahu bahwa pada bagian debit dan kredit itu memastikan bahwa seimbang. Dan di neraca saldo ini terdapat beberapa akun-akun real, yaitu ada harta, utang dan modal. Lalu selanjutnya yaitu pada ayat jurnal penyesuaian atau AJP, yaitu terdapat akun-akun yang memiliki penyesuaian, yaitu pada akun-akun tersebut itu bisa diinput langsung ke sini. Lalu pada neraca saldo disesuaikan merupakan akun-akun yang telah disesuaikan. Misal contoh pada akun perlengkapan, yaitu awalnya dia 1.500.000 lalu mengalami penyesuaian senilai 1.200.000, maka neraca saldo yang tersesuaikannya itu senilai 300.000. Lalu pada kolom laba rugi, yaitu di mana terdapat akun-akun pendapatan dan juga beban. Di sini total debit yaitu pendapatan, pada kolom debit ini merupakan akun biaya atau beban, sedangkan pada kolom kredit yaitu pendapatan. Nah, di sini terdapat pendapatannya senilai 5.600.000, sedangkan bebannya keseluruhan totalnya 11.170.833,34. Maka pada bulan ini Craftsman Tailor ini mengalami kerugian, yaitu pada nilai 5.570.833,34. Lalu pada kolom neraca itu merupakan
akun-akun yang belum ada pada kolom laba ataupun rugi, yaitu akun-akun tersebut. Selanjutnya yaitu kita pada masuk laporan laba rugi pada bulan April. Nah, total pendapatan jasa operasional itu senilai 5.600.000 dan beban operasional meliputi beban perlengkapan, beban sewa dibayar di muka, beban penyusutan mesin jahit, beban penyusutan mesin obras, dengan total beban yaitu senilai 3.170.833,34. Sedangkan beban administrasi dan umum yaitu terdiri dari beban utilitas dan beban gaji itu dengan total beban administrasi dan umum yaitu 8 juta. Maka keseluruhan total beban operasional yaitu senilai 11.170.833,34. Pada bulan ini, bulan April, Crescent Taylor itu mengalami kerugian senilai 5.570.833,34. Lalu selanjutnya itu pada laporan perubahan modal April, di mana modal awal itu senilai 200 juta dan rugi bersih itu senilai 5.570.833,34 dan juga priva senilai 1.200.000. Maka terdapat penurunan modal yaitu sebesar 6.770.833,34. Maka total nilai dari modal akhir pada tanggal 30 April 2020, Crescent Taylor memiliki modal senilai 193.229.166,66. Selanjutnya yaitu neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2020. Adapun ada aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Dan aset itu memiliki aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka dengan total aset lancar senilai 177.550.000. Dan aset tidak lancar itu meliputi mesin jahit, akumulasi, penyusutan mesin jahit. Dan mesin jahit ini memiliki nilai buku sebesar 11.833.333,33. Sedangkan mesin obras itu memiliki nilai buku setelah dikurangi dengan akumulasi yaitu senilai 3.834.833,33. Maka total dari aset tidak lancar yaitu sebesar 15.679.166,66 dengan total aset yaitu sebesar 193.229.166,66. Dan pada bagian kewajiban dan ekuitas yaitu terdapat modal akhir yaitu sebesar 193.229.166,66. Selanjutnya yaitu kita masuk pada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dibuat itu untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Adapun akun-akun yang harus ditutup atau dinolkan yaitu ada akun pendapatan, akun beban atau biaya, ikhtisar laba rugi, dan juga priva. Nah, di sini yaitu pada akun pendapatan jasa yaitu senilai 5.600.000, pada kolom debit dan kolom kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Lalu untuk menutup akun beban yaitu utilitas, gaji, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyusutan mesin jahit dan mesin obras yaitu dengan total sebesar 11.170.833,34 pada kolom kredit, sedangkan pada kolom debitnya yaitu adalah ikhtisar laba rugi. Lalu untuk menutup priva di sini senilai 1.200.000 yaitu pada kolom kredit, sedangkan modal kita taruh di kolom debit yaitu sebesar 1.200.000. Lalu untuk menutup akun ikhtisar laba rugi yaitu yang senilai 6.058.333,34 itu pada kolom kredit, sedangkan kolom debitnya yaitu modal dengan nilai yang sama dengan total keseluruhan 24.229.166,68. Lalu selanjutnya yaitu ada neraca saldo setelah di penutupan. Nah, adapun akun-akun yang keseluruhan yang telah ditutup itu dimasukkan pada neraca saldo ini. Adapun akun-akun yang ada yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, mesin jahit, mesin obras, modal, akumulasi penyusutan, dan akumulasi
penyusunan mesin jahit dan mesin beras dengan total. Adapun dengan debit dan kreditnya itu pada nilai yang imbang yaitu 193.450.000. Lalu pada jurnal pembalik yaitu terdapat akun yang masuk pada jurnal ini, yaitu akun sewa dibayar di muka pada kolom debit yaitu senilai 1.750.000 dengan akun beban sewa dibayar di muka pada kolom kredit yaitu senilai sama 1.750.000. Lalu selanjutnya kita masuk pada bulan Mei. Di sini pada tanggal 3 Mei membeli perlengkapan yaitu senilai 1.200.000 secara tunai. Maka dicatat pada kolom debit yaitu akun perlengkapan senilai 1.200.000 dengan akun kas berkurang senilai 1.200.000. Selanjutnya pada pada tanggal 5 Mei menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 27. Nah, ini dengan nilai total yaitu kas masuk sebesar 760.000 dan piutang usahanya berkurang yaitu senilai 760.000. Selanjutnya pada tanggal 6 menerima jasa tailor yaitu yang tunai itu terdapat baju wanita tanpa puring 1 potong masih dengan harga yang sama, itu terdapat ketentuan di awal itu bisa kita akumulasikan. Lalu pada celana wanita yaitu 2 potong, celana pria 4 potong, dan permak baju wanita atau pria itu 3 potong. Berarti pada tanggal 6 ini keseluruhan itu transaksi pada tunai sehingga kasnya bertambah senilai 1.210.000 dan total pendapatan jasanya senilai 1.210.000. Lalu pada tanggal 8 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 27 yaitu baju wanita dengan puring 2 potong. Maka terdapat kas masuk senilai 380.000. Ini kita bisa lihat lagi di tanggal 27 jika ingin dicek ulang. Lalu pada piutang usahanya itu berkurang senilai 380.000. Lalu pada tanggal 10 menerima jasa tailor yaitu untuk tunainya tidak adanya kredit itu dia baju wanita dengan puring sebanyak 4 potong dan juga baju pria dengan puring 4 potong. Maka total pada tanggal 10 Mei ini terdapat piutang bertambah sebesar 1.320.000 dan pendapatan jasanya itu senilai 1.320.000 pula. Lalu pada tanggal 14 membayar beban utilitas yaitu senilai 1.400.000 secara tunai. Maka di sini pada akun debit yaitu beban utilitas sebesar 1.400.000 dan kas berkurang sebesar 1.400.000. Lalu pada tanggal 16 menerima sewa gedung selama 2 tahun senilai 72 juta secara tunai. Maka di sini terdapat kas masuk yaitu sebesar 72 juta dan pada kolom kredit yaitu akun pendapatan sewa yaitu sebesar 72 juta. Lalu pada tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 10 atas jasa baju wanita dengan puring 2 potong. Itu dengan nilai kas masuk sebesar 380.000 dengan piutang usahanya berkurang senilai 380.000. Lalu pada tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi pula pada tanggal 10 yaitu baju pria dengan puring sebanyak 4 potong. Maka kas masuk senilai 760.000 dan piutang usahanya berkurang senilai 760.000. Lalu pada tanggal 21 membeli perlengkapan senilai 700.000 secara tunai sehingga perlengkapan mengalami bertambah yaitu pada kolom debit yaitu sebesar 700.000 dan kasnya berkurang senilai 700.000. Lalu pada tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 10 yaitu baju wanita dengan puring sebanyak 2 potong. Di sini kas mengalami pemasukan sebesar 380.000 dengan piutang usahanya berkurang sebesar 380.000. Lalu pada tanggal 23 menerima pendapatan jasa yaitu yang secara tunai, tunai semua. Di sini ada celana wanita 2 potong, pria 3 potong, dan permak baju wanita atau pria 4 potong. Maka di sini karena semuanya tunai, maka kas bertambah sebesar 915.000 pada kolom debit
dan ke total pendapatan jasa yaitu sebesar 915.000. Lalu pada tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 per orangnya. Maka pada kolom debit yaitu beban gaji bertambah senilai 6.500.000 dan kasnya berkurang yaitu senilai 6.500.000. Lalu pada tanggal 26 menerima pendapatan jasa lagi. Iya, pada sistemnya ada yang tunai, ada yang kredit. Yang kredit ada wanita dengan kuring 5 potong, baju pria dengan tanpa kuring 2 potong, baju pria dengan kuring 1 potong. Dan yang tunai itu ada permak baju dan wanita itu 5 potong. Maka total pada tanggal 26 yaitu kas yang secara tunai yaitu sebesar 250.000 dan piutang usaha yang dibayar secara kredit yaitu sebesar 1.250.000 dengan total pendapatan jasa pada hari ini yaitu 1.550.000. Lalu pada tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Ini termasuk prive yaitu pada masuk kolom debit yaitu sebesar 1.300.000 dan kasnya berkurang senilai 1.300.000. Lalu pada tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 26 yaitu jasa jahit baju pria dengan kuring 1 potong dengan nilai kas masuk sebesar 140.000 dan piutang usahanya berkurang senilai 140.000. Maka pada bulan Mei ini keseluruhan debit yaitu ada 90.885.000 dan kreditnya imbang yaitu 90.885.000. Selanjutnya yaitu kita masuk ke buku besar. Adapun akun-akun pada jurnal umum tersebut itu kita input ke buku besarnya masing-masing. Yaitu yang pertama yaitu ada akun kas dengan saldo yaitu 180.733.000. Lalu pada piutang usaha yaitu dengan total saldo yaitu 1.150.000. Sedangkan pelengkapan yaitu ada 2.200.000 dan sewa dibayar di muka yaitu 61.250.000. Adapun itu dari saldo awalnya yaitu saldo awal dari bulan sebelumnya pada bulan April. Lalu pada mesin jahit itu juga dari sebelumnya yaitu senilai 12 juta. Aku mengasih penyusutan mesin jahit senilai 166.666,67. Mesin obras yaitu 3.900.000. Aku mengasih penyusutan mesin obras yaitu 54.166,67. Modal yaitu sebesar 193.229.166,05. Lalu prive yaitu totalnya ada 1.300.000 dan pendapatan jasa itu dengan total 4.985.000. Pendapatan sewa 72 juta, beban utilitas 1.400.000, beban gaji 6.500.000. Lalu selanjutnya neraca saldo. Ini akun-akun pada buku besar ini kita keseluruhan kita input, kita masukkan ke neraca saldo. Yang bagian debit dimasukkan debit, yang kredit dimasukkan kredit dengan total saldo pada kolom debit yaitu senilai 270.435.000 dan kolom kreditnya pun imbang sama balance yaitu 270.435.000. Baik, selanjutnya masuk pada jurnal penyesuaian di mana pada tanggal 1 itu ada informasi bahwa perlengkapan yang tersisa yaitu senilai 500.000. Nah, kita lihat itu bahwa sebelumnya perlengkapan yang ada saldonya itu sebesar 2.200.000, yang tersisa 500.000. Maka yang kita catat dalam jurnal penyesuaiannya itu adalah jumlah nilai yang terpakai, dan yang terpakai yaitu sebesar 1.700.000 yaitu dicatat pada kolom debit yaitu beban perlengkapan pada beban perlengkapan di kredit. Lalu pada informasi kedua yaitu penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, mesin jahit dan mesin obras itu kita sudah hitung pada bulan sebelumnya, yaitu bahwa mesin jahit itu memiliki penyusutan tiap bulannya yaitu sebesar 166.666,67. Maka dicatat pada kolom debit yaitu beban penyusutan mesin jahit ada akumulasi penyusutan mesin jahit. Sedangkan mesin obras yaitu memiliki penyusutan tiap bulannya sebesar 54.166,67. Dicatat pada kolom debit yaitu beban penyusutan mesin obras pada akumulasi penyusutan mesin obras. Lalu pada
Yang ketiga yaitu sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Itu bisa kita catat langsung pada akun beban sewa dibayar di muka dengan nilai 1.750.000. Lalu pada akun ID kreditnya yaitu sewa dibayar di muka dengan nilai yang sama. Lalu informasi keempat yaitu sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Nah, ini sewa itu di saldo awalnya yaitu sebesar 72 juta. Dan yang telah diterima dan terpakai itu sebesar 3 juta. Maka dicatat pada akun pendapatan jasa di kolom debit yaitu senilai 69 juta dan pendapatan diterima di muka pada kolom kredit yaitu senilai 69 juta. Lalu selanjutnya yaitu ada informasi penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Nah, saldo piutang dagang itu saldo awalnya yaitu senilai 1.150.000. Lalu kita kalikan saja 1,2% dari saldo tersebut, yaitu terdapat nilai yaitu keluar 13.800, yaitu pada kolom debit yaitu ada akun beban piutang tertagih. Lalu pada kolom kredit yaitu ada akun penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya kita masuk ke worksheet atau kertas kerja, yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo itu keseluruhan neraca saldo bisa kita input ke sini dengan total yaitu debit dan kredit itu balance yaitu sebesar 270.435.000. Lalu pada AJP yaitu dari ini keseluruhan AJP kita input ke worksheet. Jika sudah terdapat neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini merupakan saldo-saldo dari akun-akun yang telah disesuaikan yang terdapat di AJP tersebut. Lalu dengan total saldonya yaitu balance antara debit dan kredit yaitu senilai 270.699.633,34. Lalu pada laba rugi yaitu ini mencakup pada akun-akun pendapatan dan juga beban, di mana keseluruhan pendapatan itu ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa itu senilai 7.985.000 dan keseluruhan debit yaitu beban yaitu senilai 11.584.633,34. Maka pada bulan ini juga mengalami kerugian yaitu sebesar 3.599.633,34. Dan pada kolom neraca yaitu akun-akun yang tidak masuk ke dalam akun pendapatan dan juga beban dan turun dari laporan laba rugi. Lalu selanjutnya yaitu adalah laporan laba rugi, di mana terdapat pendapatan operasional yaitu senilai 4.985.000. Lalu terdapat beban operasional dengan total yaitu sebesar 11.584.633,34 dan keseluruhannya itu kita kurangkan antara pendapatan dan juga beban. Namun lagi-lagi pada bulan ini lebih besar bebannya dibanding pendapatan sehingga dia mengalami kerugian sebesar 6.599.633,34. Namun pada bulan ini terdapat pendapatan sewa yaitu sebesar 3 juta sehingga rugi bersih sebelum pajak pada bulan ini yaitu sebesar 3.599.633,34. Lalu masuk pada laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu pada modal awal pada bulan Mei itu sebesar 193.229.166,66. Itu dikurangi dengan rugi dan juga prive, totalnya itu 4.899.633,34. Maka total modal pada bulan ini yaitu sebesar 188.329.533,32. Lalu selanjutnya itu masuk pada neraca. Nah, ini merupakan rincian dari aset dan juga kewajiban ekuitas. Nah, adapun dari aset yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar dengan total aset lancar yaitu sebesar 251.885.000,
Dan keseluruhan total aset tidak lancar yaitu sebesar 15.458.333,32. Maka dengan total aset yaitu sebesar 257.343,32. Lalu pada kewajiban dan ekuitas itu terdapat pendapatan yang terima di muka yaitu kewajiban lancar yaitu sebesar 69 juta, dan juga total kewajiban tidak lancar yaitu dari penyisian piutang tertagih yaitu sebesar 13.800, dan juga ditambah dengan modal yaitu sebesar 188.329.533,32. Maka dengan total kewajiban ekuitas yaitu balance dengan total aset yaitu sebesar 257.343.333,32. Nah, jadi pada jurnal penutup ini kita akan mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen, yaitu ada pun akun yang pertama yaitu pendapatan jasa, keseluruhan pendapatan baik jasa maupun sewa. Itu dia dengan total 7.975.000 pada kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Lalu kita tutup juga akun-akun beban dengan total keseluruhan 11.584.633,34, dan juga kita tutup priva dengan nilai 1.300.000 dan juga ikhtisar laba rugi sebesar 3.599.633,34. Dengan total keseluruhan akun yang ditutup atau kita transfer ke akun permanen yaitu sebesar 24.469.266,68. Setelah mengalami penutupan, adapun ini merupakan neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan yaitu dengan totalnya pada kolom debit dan kredit balance itu sebesar 257.785.000. Lalu pada jurnal pembalik itu terdapat akun sewa dibayar di muka pada kolom debit yaitu sebesar 1.750.000, pada akun beban sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000. Lalu pada pendapatan diterima di muka kolom debit yaitu sebesar 69 juta, pada kolom pendapatan sewa itu di kredit sebesar 69 juta pula, dengan total keseluruhan 70.750.000. Baik, selanjutnya kita masuk pada bulan Juni. Di sini ada keterangan bahwa terdapat penambahan 1 karyawan. Oke, pada tanggal 4 di sini dibeli perlengkapan senilai 1.100.000 secara tunai. Maka kita catat perlengkapan bertambah senilai 1.100.000 dan kas berkurang pada kolom kredit yaitu sebesar 1.100.000. Lalu pada tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 26 Mei. Nah, itu ada baju pria tanpa pouring sebanyak 2 potong. Itu dengan nilai kas bertambah 200.000 dan piutang usahanya berkurang senilai 200.000. Lalu pada tanggal 5 itu terdapat tunai semua. Ini jika kita akumulasikan keseluruhannya ada kas masuk sebesar 200.000 dan juga piutang pendapatan jasa yaitu sebesar 2.170.000. Lalu pada tanggal 6 itu menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 26. Itu ada baju wanita dengan pouring 2 potong dengan nilai kasnya bertambah senilai 380.000 dan piutang usahanya berkurang senilai 380.000. Lalu pada tanggal 9 menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 50 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Maka kita catat pada tanggal 9 yaitu masuk piutang karena uang belum diterima, maka masuk ke piutang bertambah pada kolom debit yaitu sebesar 54 juta dan pada masuk pendapatan sewa di kreditnya 54 juta. Lalu pada tanggal 10 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 26 tas baju wanita dengan pouring 3 potong. Maka diakumulasikan dengan nilai kasnya bertambah sebesar 570.000 dan piutang usahanya berkurang sebesar 570.000. Lalu pada tanggal 12 dia menerima pendapatan jasa lagi yaitu ada yang kredit dan juga ada tunai, dan jika kita akumulasikan pada tanggal 12 ini
Total kas yang diterima yaitu sebesar 1.425.000. Piutang yang bertambah yaitu sebesar 1.940.000 dengan total pendapatan jasa yaitu 3.365.000. Lalu pada tanggal 14 membayar beban utilitas sebesar 1.600.000 secara tunai. Maka dicatat pada kolom debit yaitu beban utilitas sebesar 1.600.000 dan pada kolom kas sama 1.600.000 karena kasnya berkurang. Lalu pada tanggal 16 meminjam uang di Bank Nusa senilai 50 juta selama 3 tahun dengan bunga 12,5% per tahunnya. Lalu dibayar setiap pada tanggal 5 dan pembayaran dimulai pada awal bulan Juli 2020. Maka di sini pada tanggal 16 kita menerima pinjaman yaitu dari Bank Nusa, maka kasnya bertambah sebesar 50 juta. Namun utang bank kita bertambah, jika utang bertambah itu akan masuk ke kolam kredit yaitu sebesar 50 juta pula. Lalu pada tanggal 18 menerima pelunasan dan transaksi pada tanggal 12 yaitu baju pria dengan puring sebanyak 2 potong. Maka kas kita bertambah senilai 280.000 dan piutang kita berkurang sebesar 280.000. Lalu pada tanggal 19 menerima pelunasan untuk transaksi pada tanggal 12 juga yaitu baju pria dengan puring 1 potong. Oke, kas juga bertambah sebesar 140.000 dengan piutang kita berkurang 140.000. Lalu pada tanggal 21 dibeli perlengkapan tailor sebesar 1 juta secara tunai. Maka di sini catat perlengkapan kita bertambah sebesar 1 juta dan kasnya berkurang karena dibayar tunai sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 12 jasa baju wanita dengan puring 2 potong. Lalu kas kita bertambah karena terdapat pemasukan yaitu sebesar 390.000 dan piutang kita berkurang karena sudah donasi sebesar 380.000. Lalu pada tanggal 22 menerima yang kedua yang selanjutnya yaitu menerima jasa. Itu tunai semua. Itu jika kita akumulasikan pada tanggal 22 ini total kas yang diterima yaitu sebesar 3.235.000 dengan total pendapatan jasa yaitu 3.235.000 pula. Lalu selanjutnya pada tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250.000 per orangnya. Maka total gaji yang dibayarkan pada tanggal 24 yaitu pada beban gaji sebesar 9.750.000 dan kas kita pun berkurang senilainya. Lalu tanggal 26 menerima jasa lagi yaitu terdapat ada yang kredit, ada yang tunai. Maka jika diakumulasikan pada tanggal 26 kas yang kita terima yaitu sebesar 2.275.000 dan piutang usaha akibat kredit tersebut itu sebesar 2.100.000 dengan total pendapatan jasa yaitu sebesar 4.375.000. Lalu pada tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.250.000. Maka ini dicatat sebagai prive yaitu pada kolom debit sebesar 1.250.000 dan kas pun berkurang dengan nilai yang sama. Lalu pada tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi pada tanggal 12 itu jasa baju wanita dengan puring 2 potong itu dengan harga dengan nilai 380.000 pada kolom kas bertambah dan piutang usaha berkurang sebesar 380.000. Lalu pada tanggal 30 memberi AC LG setengah PK 2 unit dengan harga per unitnya yaitu 3.350.000 secara tunai. Maka di sini AC pada kolom AC bertambah sebesar 6.700.000 dan kas kita berkurang karena bayar secara tunai itu sebesar 6.700.000. Maka total keseluruhan transaksi pada kolom debit dan kredit yaitu sebesar 140.875.000. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke buku besar Crescent Teller pada periode Mei. Jadi keseluruhan akun-akun yang ada pada jurnal umum ini kita input ke buku besarnya masing-masing. Yaitu pertama pada akun kas yaitu saldonya sebesar 220.770.000. Lalu pada piutang usaha yaitu sebesar 2.860.000, piutang sewa yaitu sebesar 54 juta, perlengkapan 2.600.000, sewa dibayar di muka 59.500.000, mesin jahit 12 juta, akumulasi penyesuaian mesin jahit 333.333,34, mesin obras 3.900.000, akumulasi penyesuaian mesin obras 108.333,34, AC 6.700.000, akumulasi penyusunan AC
93.055,56. Akun bank yaitu utang bank sebesar 50 juta, pendapatan diterima di muka 69 juta, penyisian piutang tertagih 13.800, modal sebesar 188 juta 329.533,72, revo sebesar 1.250.000, pendapatan jasa total 13.145.000, pendapatan sewa 54 juta, beban utilitas 1.600.000, beban gaji 9.750.000. Lalu dari buku besar, keseluruhan akun-akun tersebut dimasukkan ke dalam neraca saldo. Adapun harta dimasukkan ke kolom debit dan utang ataupun modal pada masuk kolom kredit. Dengan total saldo yaitu sebesar 374.930.000. Baik, selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian. Di sini ada informasi terkait penyesuaian tersebut, di mana pertama itu ada perlengkapan yang tersisa senilai 900.000. Oke, jadi kita tahu bahwa saldo dari perlengkapan saldo awal itu sebesar 2.600.000. Maka dicatat itu sebagai nilai yang sudah terpakai, yaitu sebesar 1.700.000 dicatat dari kolom debit yaitu beban perlengkapan dan kredit yaitu perlengkapan. Lalu yang kedua itu ada penyusutan mesin jahit, mesin obras dan AC dengan estimasi umur ekonomis 6 tahun. Nah, ini cara penghitungannya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan dari mesin jahit dan mesin obras itu masih memiliki nilai penyusutan yang sama. Itu pada kedua nilai tersebut. Lalu ditambah sini pada ada AC. Nah, ini setelah dihitung dengan menggunakan metode dan juga cara yang sama, yaitu diperoleh bahwa nilai penyusutannya itu sebesar 93.055,56. Lalu selanjutnya itu ada sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Nah, ini saldo atau nilai dari sewa yang diterima itu awal itu adalah sebesar 54 juta. Maka yang tersisa itu sebesar 51 juta dan kita catat pada kolom debit yaitu pendapatan sewa pada pendapatan diterima di muka di kolom kredit. Dan yang kelima yaitu ada penyisihan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Nah, kita cari tahu dulu sebesar apa saldo dari piutang dagang ini. Nah, pada bulan Mei ini saldo piutang itu sebesar 2.860.000. Nah, kita hitung saja dengan persentase ini, maka penyesuaiannya dari piutang ini yaitu sebesar 35.750.000. Pada kolom debitnya yaitu beban piutang tak tertagih dan kreditnya penyisihan piutang tak tertagih. Baik, selanjutnya masuk ke di worksheet atau kertas kerja. Jadi di sini worksheetnya itu terdapat neraca saldo yang pertama. Nah, neraca saldo ini merupakan input dari neraca saldo ini kita masukkan ke worksheet bagian neraca saldo jika sudah dengan total yang sama yaitu senilai 374.930.000. Lalu ayat jurnal penyesuaian pun sama. JP ini kita input pula ke worksheet dengan total yang sama. Lalu di sini terdapat lagi neraca saldo disesuaikan. Nah, ini merupakan neraca atau jumlah saldo yang telah disesuaikan jika terdapat akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, contohnya dari perlengkapan. Jadi perlengkapan tersisa sekarang itu sebesar 900.000. Nah, jadi dengan total saldo yang sekarang setelah disesuaikan yaitu sebesar 375.279.638,90. Walaupun debit dan kredit itu balance. Lalu pada laba rugi yaitu mencatat dari pendapatan dan juga beban. Yaitu pendapatan ini ada jasa dan sewa yaitu sebesar 16.155.000 dan juga di sini terdapat total keseluruhan bebannya. Nah, pada bulan Juni itu dari Craftsman Tailor itu mengalami mendapat laba karena pendapatannya lebih besar dibanding bebannya dan dia menerima laba sebesar 999.361,10. Ini total laba yang dia terima. Dan lalu ini neraca yaitu saldo-saldo dari akun-akun yang termasuk dalam laba rugi. Lalu selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat total dari pendapatan jasanya yaitu sebesar 13.145.000 dengan total keseluruhan beban operasional
yaitu sebesar 15.149.638,90. Maka terdapat, jika di sini ini dia masih mengalami kerugian sebesar 2.004.638.90, tapi dia mendapat pendapatan dari sewa yaitu sebesar 3 juta, maka ia mendapatkan laba bersih sebelum pajaknya itu sebesar 999.361.010. Oke, selanjutnya masuk ke laporan perubahan ekuitas atau modal, di mana modal awalnya pada bulan Juni itu sebesar 188.339.533,32 dengan tambahan modal sebesar 999.361.010 dengan prive yaitu sebesar 1.250.000. Nah, di sini terdapat penurunan modal karena jumlah prive itu besar, di mana terdapat penurunan modal sebesar 254.639,90. Maka modal pada akhir bulan Juni 2020 yaitu sebesar 188.074.894,42. Lalu masuk ke neraca, di mana rincian dari aset dan juga kewajiban ekuitas, di mana terdapat aset lancar dengan total 33.250.000 dan ini terdapat total dari aset tidak lancar sebesar 21.454.444,42 dengan total aset yaitu sebesar 350.124.454,42. Dan pada bagian kolom kewajiban ekuitas terdapat pendapatan diterima di muka. Nah, ini merupakan kewajiban lancar, itu masuk nilai sebesar 120 juta. Dan kewajiban tidak lancar dengan total nilai 50.049.550 dengan total modal yaitu sama dengan total asetnya, balance. Lalu selanjutnya jurnal penutup, di sini kita tutup semua akun-akun sementara ke akun permanen, di mana ada pendapatan jasa. Di sini dengan total 16.145.000 dan ada total dari beban-beban kita tutup sebesar 15.149.638,90 dan prive sebesar 1.150.000 dan itisar laba rugi sebesar 995.361,10. Nah, ini merupakan neraca saldo setelah penutupan, yaitu sudah ada di sini, yaitu sebesar 358.880.000. Selanjutnya yaitu ada jurnal pembalik. Nah, adapun akun yang masuk pada jurnal ini yaitu ada sewa dibayar di muka pada beban sewa dibayar di muka sebesar 1.750.000 dan pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 51 juta dengan total jurnal pembalik yaitu 52.750.000. Baik, itulah laporan keuangan dari Crescent Teller pada bulan April, Mei, dan Juni. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.